Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kehidupan manusia selalu berdampingan dengan hal-hal kegaiban, dari benda pusaka sampai makhluk tak kasat mata. Inilah cerita mistis. Ya teman-teman cerita mistik, kembali lagi di episode kali ini, tayangan kali ini. Teman-teman cerita mistik, kita akan mendengarkan kisah dari Ibu Teti. Penjelasan yang saya ceritakan semalam di tayangan sebelumnya, Bang Arya akan menjelaskan ringkas cerita kronologi terjadinya serangan kepada Ibu Teti dan bagaimana asal mulanya Ibu Teti dari beliau Bang Arya yang akan menjelaskan nanti, karena Bang Arya yang lebih mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang, apa nih? Jadi Abang akan menjelaskan cerita tentang Ibu Teti, bagaimana kronologi terjadinya Ibu Teti sampai terkena serangan ilmu hitam ya Bang ya. Terus apa sih yang dirasakan Ibu Teti itu sehingga dia bisa sampai uring-uringan dan sakitnya pun gimana lah, biar abang aja yang lebih mengerti kan, lebih paham. Jadi teman-teman kita sama-sama mendengarkan cerita dari yang lebih mengerti, yaitu Bang Arya. Ya silakan Bang. Jadi sebelumnya kita ngerjain itu 2 malam ya, 2 kali tahap ya. Malam pertama yang kita pikir itu mulai aman, rupanya malamnya ada coba benturan energi. Jadi ada coba untuk mengirim atau menyerang Ibu Teti lagi, posisinya di situ. Cuman di malam pertama kita hanya menetralisirkan badan Ibu Teti dan isi rumahnya. Itu pertama belum ada gangguan masalah apa-apa. Kita nggak ada gangguan masalah, itu berjalan dengan lancar. Sampai kita pagarin pun sekitar rumahnya itu berjalan dengan lancar. Cuman yang mulai ada gangguan di yang malam pertama itu mulai audio kan mulai mati tuh. Iya betul. Nah, itu salah satu juga gangguan. Ya karena pertama kali kita juga udah cek dong segala macam sistem sound sistemnya segala macam kan. Itu udah berjalan lancar, tapi tiba mulai untuk menetralisirkan itu audio kita mati. Iya benar. Itu memang karena gangguan dari efek itu emang ya. Itu juga gangguan di situ. Itu belum terlalu besar sih gangguannya. Cuman yang di malam keduanya. Yang malam keduanya yang cukup ekstrim sih. Dia mencoba beberapa kali gedor kita, mencoba beberapa kali untuk menyerang balik lagi ke Bu Tetinya. Yang Ibu Teti rasakan di saat itu memang saat belum kita netralisirkan badannya. Ibu Teti menginformasikan kita kan badannya selalu sakit. Iya betul. Ya, jam 11 malam. Ya, dia merasakan kayak ada benjolan di bagian belakang. Di pundak dia ya. Nah, di pundaknya setiap hari pasti kusuk. Jadi setiap dia keluar, pulang jam 11 malam, badannya pasti sakit, selalu kusuk. Kusuk enak gitu, cuman besok kambuh lagi. Jadi terus-terusan kayak gitu. Coba kita menetralisirkan, kita buang semua yang negatif dari badan ibunya dan sekitarnya di rumah itu kita buang semua yang negatif. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun hanya ada sedikit getaran-getaran. Cuman setelah kita mulai untuk pulang ke rumah, setelah kita netralisirkan semuanya, malam pertama tuh gedor. Ada satu gedoran mencoba diserang sama ilmu hitam itu Bang ya. Kalau saya pikir dia coba untuk menyerang ke Bu Tetinya lagi gitu loh. Jadi terasa gedoran. Oke, Bu Teti pun di saat itu merasa badannya meriang gitu, mulai nggak enak. Cuman kalau di bahasa benjolan udah nggak ada lagi, cuman dia demam gitu. Oke, jadi Dia merasakan demam juga emang ya saat malam hari itu ya. ya dia merasa demam. Kemudian besok malamnya kita datang lagi tuh, coba nelusuri lagi, kita cek lagi, emang benar rupanya emang ada getaran juga sih yang dari perlawanan dari pihak dari sana untuk menghantam atau istilahnya mengirim balik lagi ke Bu Tetinya. Ya untungnya alhamdulillah kita terasa juga, kita tahu juga bahwa ada kiriman balik lagi ke kitanya gitu. Jadi kita bisa mengambil sikap atau tindakan yang
lumayan agar tidak bisa sampai lagi gitu loh. Di malam kedua itu kita tengok badannya, di sini udah ada kayak energi negatif lah kalau aku bilang. Jadi mulai kayak mau masuk lagi, badan tangan sebelah kanan ini kebas. Itu apakah tangan yang sebelah kanan dia bang ya? Itu apakah tangan sebelah kanan itu dia ditimpa lagi oleh sosok yang abang bilang itu sosok apa? Gondorwo atau nenek-nenek itu bang? Kalau nenek-nenek itu udah enggak. Emang kan nenek itu kan menggandol di bagian belakang tuh. Nah, ada sosok yang membuat badannya itu menjadi nggak enak atau nggak sering sakit setiap jam 11 malam. Tuh. Cuman waktu kita netralisir pertama itu udah gak ada. Cuman ada masuk ke seperti energi negatif lagi dari badan, dari tangan sebelah kanannya yang coba untuk menguasai badannya lagi gitu. Jadi sebelah kanan tuh dari pundak sini sampai sini tuh berat, kebas berat gitu. Ditambah lagi tambah energi negatifnya buat dia badan meriang. Itulah yang abang netralisirkan. Ya, malam kedua itu kita coba netralisirkan, kita tarik, kita kunci lagi, kita pagari lagi ibu Teti. Terus kita telusuri di lantai 2. Lantai atas itu ya. Ya, lantai atas. Di situ kita mulai coba berinteraksi. Betul. Nah bang, saya juga mau nanya deh bang. Saat lagi abang berinteraksi, itu abang melakukan fight lah dengan ilmu hitam itu bang ya. Ah, Jadi itu tiba-tiba tuh ada salah satu teman kita juga bang ya, itu mengalami kenapa itu bang? ya, salah satunya, oh iya, Iya, saya sendiri pun mengalami muntah. benturan energi. Energi dia sama energi kita kan ada perlawanan tuh. Jadi makanya saat kita mulai kayak gitu atau nggak mulai menelusuri penyembuhan seperti itu, menetralisirkan, diusahakan sesering mungkin berzikir di dalam hati agar kita nggak kena imbas energi negatifnya gitu. Karena posisi Oi kemarin tuh mungkin satu sisi penasaran juga nih kan. Ditambah lagi eh, gimana sih energi negatif yang bentrok antara kita sama mereka, jadi kena imbasnya. Iya. Sampai saya mengalami tuh di kepala pusing, berat, kebas, mual, sampai muntah-muntah. Teman-teman cerita musik ini real ya. Ini saya mengalami tuh waktu saat Bang Arya melakukan apa namanya interaksi dengan dukun tersebut gitu. Ini kepala saya tuh berat sekali. Terus sampai mual itu nggak tertahan itu. Juga ya kamera. Kameramen pun itu terkena. Itu pun di video tayangan kemarin itu saya cantumkan juga, itu salah satu teman kami itu terkena serangan dari ilmu hitam juga itu, karena memang ya awalnya itu pun kami pun langsung berada di sana, jadi kami itu berpikir tuh nggak seperti mungkin nggak terjadilah apa-apa gitu pada kami sendiri gitu, tapi di luar dugaan itu kami semua terkena gitu, 2 orang lah yang kena ya bang ya. Nah, ada juga yang nggak kita masukin ke video, nggak divideoin juga kan, atau nggak direkam juga. Saat kita menetralisir si kameramen tuan, kita videoin, emang dia kena imbasnya juga sama kayak Oi juga gitu. Jadi untungnya pas kita fight di situ, dari pihak dari si dukun melakukan perlawanan ya. Dan bang, sebelum fight itu kan abang berinteraksi, yang abang bilang itu bau anjir, dan kami pun mencium juga semua, teman kami juga mencium bau anjir itu yang bisa abang jelaskan itu apa tuh bang? Itu kalau yang saya tengok itu bentuknya tentara Jepang. Cuman posisi tentara Jepang itu udah hancur mukanya, udah kayak tinggal tulang aja sama sisa-sisa kayak daging, terus kayak darah berceceran gitu loh. Macam kayak tengkorak lah mukanya ya. Nah, makanya di situ dia tercium kayak kesannya bau anjir, dan ada tambah satu sosok pocong. Itu memantau kita. Itu kita bersihin, kita buang semua lagi, kita coba melakukan perlawanan. Ada satu keris. Iya, itu keris itu terdapat di bagian jendela atau di mana dia bang? Ya, di bagian jendela. Di bagian jendela itu kerisnya lumayan panjang ya. Dia terbang berdiri tegak sambil mengeluarkan kayak cahaya api, warna api gitu. Dia kayak api warna merah, kerisnya lumayan panjang ya teman-teman. Itu alhamdulillah di teman-teman kita semua nggak ada yang kena ya, karena Ya alhamdulillah. kalau misalkan kena itu fatal, itu bisa mengakibatkan fatal. Untungnya kita cepat ambil tindakan, kita cepat untuk pagari balik lagi, kita coba untuk kita halau ataupun kita melakukan perlawanan lagi ke mereka gitu. Cuman yang buat gentingnya memang saat
kita melakukan perlawanan, mereka melakukan perlawanan, mereka mengeluarkan satu jenis keris. Jadi Tersebut itulah ya. kalau 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 menurut gue ya, itu media mereka si dukunnya untuk mencoba mengirim santet itu. Jadi itu bukan santet, itu untuk menghantam kita sebenarnya, karena kita melakukan perlawanan juga. Oh, Kita mencoba untuk menetralisirkan badan Ibu Teti. Mereka mungkin kurang senang dengan apa yang kita lakukan, mereka mencoba perlawanan dengan kita. Mereka mengeluarkan mediasi menggunakan dengan keris. Itu dia. tapi alhamdulillah udah teratasi Bang ya keris itu Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan udah aman, dan sampai sekarang saya tanya juga sama Bu Tetinya, udah mulai enak badannya dan udah nggak ada ngerasa sekali masalah-masalah tentang badannya yang pegel, meriang, ataupun kayak dia merasa kayak ditimpa gundurwo, terus rumahnya kayak dibilang kayak gelap atau segala macam. Insya Allah udah nggak ada lagi. Jadi Bang, kedepannya Bang, kira-kira kan biasanya kalau aksi ilmu hitam itu kan melakukan perlawanan pada yang mengobati, itu efeknya tuh bisa panjang nggak sih? Maksudnya akan balas dendam kemudian hari gitu Bang? Kalau itu tergantung mereka sih. Biasanya kalau yang emang kayak gitu ya, itu pasti menimbulkan dendam dan pasti mencoba untuk menggedor lagi, istilahnya mencoba melakukan perlawanan lagi. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang terakhir kita buat, benteng, insya Allah jika atas kehendak Allah juga, insya Allah mudah-mudahan nggak tembus, istilahnya gitu. Tetap ya, kita setebal apapun pagar yang kita buat, sekuat apapun benteng yang kita buat, tapi kalau misalkan di satu rumah atau di satu tempat itu nggak ada yang menzikirkannya, nggak ada sholatnya, nggak ada puasanya, ya pagar itu hancur. Tetap dari dirinya masing-masing juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang si A ini kuat, si B ini kuat, enggak. Yang kuatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka bisa membentengi itu dengan dia berserah diri ke Gusti Allah, puasa, zikir, insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang negatif insya Allah nggak kena. Gitu. Amin. Kita juga semua berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bang ya, agar terlindungi dari hal-hal yang mara bahaya seperti kayak gini lah. Memang santet, kalau kita bicara santet itu kita yang bagi mata awam ya Bang ya, itu kayaknya kesel gitu. Kita nggak tahu mau berbuat apa ya Bang ya. Gitu. Kesel. Ada pengalaman yang pernah diapain juga, diobatin, dia coba dinetralisir, ya pasti nggak terima gitu loh. Cuman ya kita tetap pastikan jangan pernah dendam, ya biarkan aja mereka buat gitu, kita jangan ada perlawanan segala macam, kecuali kalau emang dia emang nyerang lagi, itu wajib ada perlawanan kita gitu. Masa sih kita dipukuli sekali, 2 kali kita diem, 3 kali, masa masih wajib diem juga, misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak coba untuk gedor lagi, nggak ada perlawanan lagi, mereka cuma nganggap kita kayak sebelah mata. Jadi ya Allah, gini aja. Ya kalau kita press sekali gitu loh. Jadi kita lawan mereka biar tahu gitu loh. Ya mau bahwasanya main-main kayak gini bahaya gitu. Mengakibatkan memang kalau santet ini kan kita mereka tuh nggak akan pandang nyawa Bang ya. Dipikirnya memang nyawa di tangan mereka ya. Kalau kiranya dukun ya, yang ku ketahui dukun tuh datang ke dukun, kita minta A bayar sekian, itu yang dikerjainnya. Kita minta si Polan, si A, si B, si C tewas sakit, dibayar dengan sekian juta, ya dilakuin, karena emang kerjaan dia seperti itu gitu loh. Dibanti dia segala macam, yang penting mau kayak mana pun caranya dia mati, ya gitu. Makanya banyak dukun, media dukun tuh pasti banyak, bukan cuma keris lah, pasti dengan sajen, terus dengan bunga, jeruk purut, seperti itu. Tergantung kitanya nyikapinya gimana. Yang penting jangan pernah dendam aja, karena kalau misalnya dendam, kita dendam, mereka dendam tuh nggak bakal selesai. Ya kita melakukan perlawanan untuk nge-backup diri kita, udah perbanyak ibadah, perbanyak zikir, sholawat, puasa, insya Allah serangan-serangan negatif mudah-mudahan nggak sampai ke kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita Bang ya, Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnahnya pun harus juga kita kerjakan. Ini juga pedoman juga buat umat manusia gitu, terutama teguran juga untuk kita Bang ya. Pribadi saya sendiri juga harus membentengi diri sendiri dengan puasa, sholat, berzikir, dan selalu berserah diri kepada Allah gitu. Insya Allah pertolongan Allah semua itu yang akan membentengi diri kita masing-masing.
Karena sejatinya kan emang gaib tuh emang ada, kita nggak bisa bilang gaib tuh nggak ada gitu loh. Memang ada gaib itu, kita bersebelahan dengan gaib, dengan alam gaib, cuman bagaimana kita menyikapinya dengan hal yang positif gitu loh. Mereka nggak ganggu kita, kita nggak usah ganggu mereka gitu. Tapi kalau misalnya kita ganggu mereka, otomatis mereka marah dengan kita. Itulah gaib. Cuman kalau emang kita pengen tahu sisi lainnya gimana, karena banyak sisi lain Indonesia ini bermacam-macam ragam ya. Dari histori mistiknya, horornya, magicnya, gimana pun itu pasti banyak. Cuman ya kita permisi dulu. Kita berinteraksi dengan ya lembut. Jadi kalau memang mereka nggak terima, kenapa sih, kita bisa tanya-tanya. Jadi kita jangan sampai ada perlawanan gaib gitu loh. Tapi kalau memang dengan dukun santet, ya wajib sih sebenarnya untuk perlawanan, karena biar mereka satu sisi ya jerah. Gitu. Ini teman-teman bukannya kita Bang Arya bukannya berarti untuk mempamerkan apa kelebihannya, bukan. Ini pun kita cerita pengalaman beliau, dan sekalipun kita liput orang yang meminta apa namanya, minta bantuan kepada Bang Arya, dan melalui perantaranya Bang Arya kan gitu. Jadi meminta mohon kepada Allah juga, minta izin kepada Allah gitu. Jadi bukan semena-mena kita apa namanya, untuk menunjukkan aksi bla bla bla, itu enggak, jangan salah diartikan teman-teman gitu. Terus gimana Bang keluhan, oh mudah-mudahan lah insya Allah ya Bang ya, ke Bu Teti ini aman. Belum ada info sih, katanya udah mulai aman sih. Mereka udah mulai aman, Bu Teti udah mulai merasa enak badannya, udah nggak ngerasa sakit lagi. Yang biasanya dia setiap jam 11 malam badannya terasa pegel ya, bagian belakang selalu pundak, dan ada seperti benjolan di bagian belakangnya. Yang mudah-mudahan Itu memang benjolan itu memang kiriman langsung dari dukun itu Bang ya? ya, dia membuat satu sisi di bagian badannya itu kayak wadah. Wadah untuk apa tuh Bang? Sini tuh Untuk kediaman jinnya? ya, jadi kan di bagian pundak sini memang rawan sih, tengkuk, leher, di bagian situ emang rawan untuk bagian wadah-wadah kayak. Nah Bang, ini mau nanya Bang, saat Bu Teti itu malam itu dia merasakan ada yang menimpa di badan dia, itu berupa apa tuh Bang? Sosok apa tuh dia? Menurut informasi Bu Teti itu Gundurwo yang kayak ditimpa waktu tidur ya. Memang ada sosok Gundurwo itu yang di bagian di lantai 2, cuman itu kan di malam pertama kita udah bersihkan. Di malam keduanya itu ada bentrokan dari pihak dukunnya. Nah kalau bicara Gundurwo, itu Gundurwo itu kan sosoknya itu dibilang itu ganas ya Bang ya, ganas. Jadi apakah ini kan yang ditimpa ini kan Ibu Teti gitu, dia perempuan. Jadi apakah ini, mohon maaf teman-teman, bukannya jorok enggak gitu. Gundurwo itu mau nggak sih melakukan hal-hal senonoh kepada Ibu Teti gitu Bang? Mau, Dari penglihatan apa? mau juga. Kalau Gundurwo itu memang identik kan biasanya yang tidur itu cewek tuh. Jadi Gundurwo tuh suka sama cewek. Jadi kan ada, kalau orang zaman dulu bilang tidur jangan telentang. Gitu loh, karena nanti takutnya ditidurin sama Gundurwo. Oh, Sebenarnya itu pepatah dulu mengatakan sampai sekarang pun ya. sampai sekarang masih dengar gitu kan. Cuman kalau untuk ditidurin, mereka menimpai kita saat kita tidur. Jadi posisi kita tidur tuh kita sadar deh jadinya, terbangun gitu. Cuman posisi badan untuk ngucap bergerak itu kaku. Dan saat mulai lepas, jadi kayak ngos-ngosan itu, sesak gitu, kayak terasa capek kali ya. Memang posisi emang ditindihin. Dan Bu Teti pun melihat sosok itu. Saat ditindihin dia nampak sosok hitam besar di depan dia. Untungnya Bu Teti ingat kepada Allah, dia baca syahadat, ayat kursi, zikir, alhamdulillah lepas. Cuman posisi kemarin tuh emang di posisinya ngikutin sama Bu Teti, makanya kita netralisirkan segala sesuatu yang di rumah itu. Alhamdulillah yang negatif kita buang, cuman yang malam kedua itu cuman serangan aja. Itu aja sih. Jadi yang Bu Teti rasakan itu, selain itu saat sebelum abang datang ke tempat Ibu Teti, ya dia Ibu Teti itu kan merasakan hal-hal aneh gitu pada tubuh dia. Itu apakah Bu Teti itu tahu siapa dalang semua ini Bang? Kalau dalang, gue nggak tahu siapa atau yang buat. Cuman paling ya itu nggak jauh-jauh dari temannya juga, kerabat-kerabat, teman-teman dekat yang sering-sering ngumpul segala macam. Ya paling nggak jauh-jauh dari situ. Bisa jadi kan rambut sama hitam, hati kita nggak ada yang tahu. Gitu. Kita ngomong
dia nggak senang. Nah, kita ngomong B dia nggak suka. Kita nggak bisa nentuin kesukaan orang, kan cuman kembali ke dirinya masing-masing nyikapinya gimana gitu loh. Kalau emang dia hatinya udah emang iri dengki, ya pasti ya ujung-ujungnya kayak gini, kayak gitu. Jadi bermain-mainan gaib, apalagi dengan satu satu poin, misalkan dia sering-sering datang ke tempat-tempat kayak gitu, minta pasang susu lah yang terus minta mukanya dicerahin, jodoh, kan semua udah diatur. Kita nggak mesti harus, oh ini datang ke sana, oh harus betapa, harus gini, nggak usah. Gini bang, cerita sedikit bang, kalau gimana sih efek dampak seseorang jika seseorang itu meminta kepada ilmu hitam, meminta memasang yang seperti abang bilang itu susuk lah, mohon maaf ya. Eh, itu dampak itu untuk wanita itu apa bang? Tergantung apa yang diminta dia, kita nggak bisa bilang juga dampak. Pasti ada semacam tumbal, salah satunya itu, atau dampak negatif di badan dia. Salah satunya kalau misalnya kita bilang susu kalau misalnya meninggal sebelum dilepas itu gantung, jadi kayak dibuatnya kayak sakit-sakitan gitu. Itu karena dampak mereka, karena ada benda atau jin yang ditanam di badan dia. Jadi kan ada deh bang, nah, dengar-dengar cerita juga kata orang gitu. Apabila susuk yang udah tertanam di wajah seseorang terus dicabutlah oleh ahli, dicabut oleh ahli tanpa tanpa tahu atau nggak tahu, tahu dan nggak tahu gitu, dia kata orang mukanya berubah jadi nenek-nenek, itu bener nggak sih bang? Iya, emang betul. Jadi lebih nampak tuanya. Jadi kalau misalnya kita nih, kita nengok sosok seorang perempuan, dia masang susu, kita sementara kita bisa nengok alam gaib. Yang kita tengok bukan muka cantiknya, enggak, tapi sosok jin di belakang dia yang masuk ke dalam di rupa muka dia, wujud aslinya. Ya tergantung dia masang susu apa, kayak nenek-nenek ya keriput ya gitu, cuman pas dicabut muka dia pasti hancur, itu pasti. Itulah dampak salah satunya, karena semacam kayak ngegrogotin badan dia juga. Di Alfon juga uh, itu memang nggak boleh masang-masang kayak gitu, menambah-nambahkan, menyakitin badan, kan emang nggak boleh, itu dilarang sebenarnya, emang udah dilarang. Cuman karena orang zaman sekarang ya pengen instan ya, karena ya apapun pasti dilakuin. Kalau untuk buka aura segala macam karisma ya sholat, wudhu itu memancarkan cahaya kita. Sholat 5 waktu kan tuh ada arti-artinya juga, ada kasih subuh kan, sholat subuh kita memang buka untuk aura kita, karisma kita, wibawa kita di situ. Ya buat teman-teman kalau emang pengen pengen masang susu nggak usah, bagus sholat aja 5 waktu, rajin beribadah, rajin kena air wudhu, insya Allah ya cahaya itu keluar sendiri. Pancar sendiri bang ya, betul. Karena dengan cara berwudu itu akan mencerahkan wajah kita, ya mencerahkan apa intinya pun kita ditandai dengan Rasulullah kita bang ya, dengan berwudu, sholat, sholawat ya bang ya, ditandai dengan Rasulullah kita, umatku ya bang ya. Benar-benar. Jadi gimana bang sore hari ini? Sekianlah cerita penjelasan dari pasien Ibu Teti bang ya. Ada lagi bang? Pesan-pesan sih ya, lebih banyak beribadah aja. Masa-masa kayak gini kita banyak-banyak beristighfar, apapun itu masalah yang kita hadapi. Jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat mencari instan. Proses. Karena semakin semakin ya pandangan abang nih ke depannya bang. Ini kan di era tahun sekarang ini bang, 2021, apalagi menginjak 2022 ini. Ini apa ya, orang makin banyak gak sih bang yang melakukan hal-hal negatif terhadap kawannya atau ya terhadap rekan bisnisnya gitu. Karena semakin lama semakin kayaknya makin mengherankan bagi mata-mata awam gitu bang ya. Karena di satu sisi lain itu kita melakukan kerja gitu, kerja mencari nafkah gitu. Tapi di balik itu kita terkena penyakit. Penyakit bukan dari medis, tapi dari hal-hal gaib. Itu pandangan abang ke depan itu apakah semakin banyak atau berkurang tuh bang? Nggak bisa bilang semakin banyak atau semakin berkurang, karena emang dari dulu sistemnya emang kayak gitu, gitu loh. Jadi
mereka rata-rata ya salah satu pengen ngambil jabatan atau ingin menempati satu tempat duduk gitu loh, atau jabatan lah kita bilang ya. Dengan cara seperti itu banyak dengan gaib. Jadi kayak kita buat dia kayak sakit. Jadi jabatan itu kosong, kita naik. Kayak gitu. Terus kayak supaya bos atau atasan kita tunduk sama kita, jadi cepet naik pangkat segala macam, atau kita bilang cari muka lah segala macam. Banyak, kita nggak bisa bilang berkurang apa enggak. Kenapa? Karena hati manusia ini kan kita beda-beda. Kita nggak bisa bilang kau gini gini, B gini gini gini, nggak bisa. Kalau kita bilang pun udah nggak usah gini gini. Tapi kalau emang hati dia udah kotor, udah iri, ya segala cara dilakuin ya kayak gitu. Karena udah dirasukin oleh setan gacrut kayaknya bang ya. Setan gacrut emang ini kurang ajar gitu. Jadi kita akhirin aja bang ya. Ya gitu teman-teman cerita mistik. Ini nanti akan lebih banyak lagi kisah-kisah cerita kita dari hal bisnis, kayak contohnya saingan berdagang. Nanti kita akan cerita lagi bang ya dari saingan berdagang. Salah satunya pun insya Allah saya akan juga membuka cerita di mana pengalaman saya pribadi sendiri bang ya, bagaimana saya ketemu dengan Bang Aryanya juga gitu. Saya akan cerita dengan berbagi dengan kalian semua yang menonton. Tetap saksikan, saya mohon dukungan kalian semua, menekan subscribe, bantu kami channel kami agar lebih berkembang channel kami bang ya gitu. Banyak cerita-cerita kita lagi ya. Ya, biar kami akan lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah. Dan di sini pun kalau jika kalian mau menceritakan hal-hal pribadi kalian yang bersangkutan dengan misteri ya, mistik horor gitu, kami akan liput gitu. Kami akan mendengarkan kisah kalian ke sini, dan kami pun Di sini nanti kita coba ceritakan pengalaman, atau boleh kalian sendiri yang menceritakan, kita undang sini atau kita yang ke sana boleh. betul gitu. Karena pribadi kami kan cerita mistik ini bukan hanya dari kami, tapi melibatkan pada sesama kami, banyak orang juga gitu. Tetap nantikan juga ya. Mohon dukungannya untuk kalian, semoga kalian yang menonton, yang menekan subscribe, diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki limpahan yang tiada tara, serta kesehatan walafiat fit dini dan di akhirat ya. Gitu. Kita akhiri sore hari ini Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.